Halo, selamat datang di channel kami, Marki Talk, alias Mari Kita Talk. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Michelle, Marshally, Aiden, Vela, Felix, dan Fioni, hadir di sini untuk membawakan webinar mengenai sebuah topik yang sangat penting untuk dibahas. Topik yang akan kami bawakan di webinar ini adalah mengenai mental health. Tujuan dari webinar kami ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya menjaga mental health. Seperti yang sudah kita ketahui, 2 tahun terakhir hidup kita mungkin dapat dikatakan berubah 180 derajat daripada normalnya. Perubahan yang terjadi secara drastis ini tentu saja dapat mengganggu kesehatan mental kita. Bagaimana tidak, kita yang tadinya dapat beraktivitas dengan normal, bertemu teman setiap hari, jalan-jalan, dan melakukan banyak aktivitas lainnya, secara tiba-tiba terpaksa untuk berdiam diri di rumah tanpa bisa berpergian dan beraktivitas di luar rumah. Perubahan mendadak seperti itu dapat memberikan tekanan pada kondisi mental kita. Teman-teman tahu nggak sih, kalau bukan hanya kesehatan fisik saja yang perlu kita perhatikan, melainkan kita juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan mental kita. Berbeda dengan kesehatan fisik yang dapat terlihat dengan mata, gangguan kesehatan mental tidak dapat selalu dilihat oleh orang lain. Setiap individu pasti akan merasakan hal yang berbeda-beda mengenai perasaan mereka. Memang banyak sekali tantangan yang dapat hadir bagi pengidap gangguan kesehatan mental, pengetahuan mahasiswa mengenai kesehatan mental. Nah, nantinya kami akan membahas banyak sekali hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dimulai dari narasumber pertama kita, Felix, yang akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuai topik pada hari ini, menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 saat ini telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita semua, termasuk kesehatan mental. Kenapa kita harus menjaga kesehatan mental ini? Tentu kita harus menjaga kesehatan mental. Apalagi saat pandemi COVID-19, kita banyak berada di rumah dan melakukan segala aktivitas sebagian besar pada di rumah. Seperti contohnya work from home, kuliah online, dan bahkan sekolah online. Tentu kebijakan pemerintah dengan melakukan PPKM dan PSBB adalah untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Ketika berada di rumah, pastinya kita semua sering merasakan bosan dan bahkan ada orang yang merasa stres karena kondisi kesehatan mental mereka. Cara menjaga kesehatan mental ini juga merupakan upaya agar tidak bosan dan stres selama berada di rumah. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental ini adalah kondisi di mana batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Nah, Felix, kamu kan tahu banyak hal dasar mengenai mental health. Apa sih gejala mental yang tidak sehat itu seperti apa? Baik, untuk gejala mental yang tidak sehat itu gejala-gejalanya seperti ini. Yang pertama, perubahan sifat. Yang misalnya seseorang tersebut awalnya orang yang ceria, dia menjadi orang yang pendiam banget gitu. Terus kemudian kedua, dia sering drop dalam kesehatannya atau sering sakit. Kemudian juga dia sering merasa takut akan sesuatu, merasa cemas, merasa depresi, dan merasa gelisah. Kemudian seseorang tersebut juga bisa insomnia, bahkan terlalu banyak tidur atau tidak bisa tidur. Kemudian gejala berikutnya yaitu menjadi moodian atau perubahan mood yang sangat tidak teratur. Itu merupakan beberapa gejala yang dialami banyak orang ketika mengalami mental sehat, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Pemikiran sehat adalah sebuah kunci. Pemikiran sehat sangatlah penting. Seperti yang kita ketahui, menghabiskan waktu hanya di rumah saja itu memanglah tidak mudah bagi sebagian besar orang-orang jika dilakukan dalam waktu yang lama. Merasa stres, cemas, depresi, dan gelisah itu adalah kondisi yang marak terjadi pada saat pandemi COVID-19. Makanya agar terhindar dengan kondisi mental dan pemikiran yang dapat memberikan kesehatan mental yang tidak baik, kondisi mental dan pemikiran sehat kita itu perlu, karena itu adalah amunisi bagi tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Gitu.
Wah, itu perubahan-perubahannya sangat merugikan banget ya. Kamu ada tips buat kita nggak? Gimana sih cara menjaga kesehatan mental pada saat pandemi ini supaya kita bisa menjaga kestabilan dan kesehatan mental kita? Oh, ya, ada beberapa tips memang untuk menjaga kesehatan mental, terutama pada saat pandemi seperti ini. Yang pertama itu adalah menghabiskan waktu bersama keluarga. Ketika kita berada di rumah, menghabiskan waktu seharian berada di rumah, kita bersama keluarga dapat menghabiskan waktu bersama mereka seperti saat makan tiba, akhir pekan, melakukan hal-hal seru dan segala macam. Kemudian yang kedua itu bercerita. Kalau kita merasa tidak nyaman pada hal tertentu dan sudah di tahap mengganggu aktivitas kita sendiri, kita bisa berbagi cerita kepada orang-orang yang kita percaya, baik itu keluarga kita, teman dekat, bahkan psikolog. Dengan berbagi cerita, kita semua akan merasa lebih lega dan setidaknya suasana hati kita akan menjadi lebih tenang. Kemudian tips yang ketiga itu adalah konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Memanglah bukan rahasia lagi ya, kalau misalnya makan buah dan sayur itu yang kita ketahui memang mengandung banyak vitamin, mineral, dan gizi yang dapat menyehatkan fisik kita sendiri. Kemudian selaras dalam penelitian dari Warsaw University of Life Science tahun 2020, dikatakan bahwa mengkonsumsi buah dan sayur dapat berpengaruh positif bagi kesehatan mental. Kemudian yang keempat itu adalah batasi konsumsi alkohol. Apabila sedang stres, ada sebagian besar orang yang mengkonsumsi alkohol dan merokok untuk meredakannya. Namun saat kondisi seperti ini, jangan konsumsi alkohol dan rokok yang berlebihan. Karena sesuai dengan rekomendasi dengan WHO sendiri, cobalah untuk menggunakan health apps apabila ingin mendapatkan pertolongan dari pihak profesional. Nah, kemudian tips berikutnya adalah lakukan hobi kita. Banyak sekali hal yang menjadi hobi kita sendiri. Mulai dari bermain musik, olahraga, melukis, memasak, bermain game, dan segala macam. Kemudian apapun yang kita sukai itu, jangan lupa untuk melakukannya. Hal tersebut dapat membuat kita merasa lebih tenang, fresh, dan tentunya hati juga ikut senang. Kemudian tips keenam itu kurangin asupan berita. Membaca informasi atau berita memang sangat diperlukan, namun jangan sampai hal itu membuat kamu cemas atau merasa depresi dan gelisah. Karena terlalu banyak mengkonsumsi berita dengan topik tertentu dapat mengganggu kesehatan mental. Makanya dalam membaca sebuah berita itu kita harus membaca pada sumber-sumber yang terpercaya. Hindari dari berita-berita hoax. Sebagai contoh, ketika kita mendengar kasus positif COVID-19 kemarin yang meledak banyak, kita boleh cemas, tetapi kita harus tenang agar tidak merusak mental dan pikiran kita. Kemudian nomor 7 itu self-talk. Self-talk ini adalah ketika kita berusaha untuk berbicara kepada diri sendiri mengenai apapun yang kita rasakan. Afirmasi positif yang disampaikan saat self-talk mampu menurunkan beberapa risiko gangguan kesehatan mental, antara lain mengurangi kecemasan, menghilangkan persepsi negatif, kemudian dapat memberi kesempatan untuk mengontrol diri kita sendiri. Kemudian tips terakhir yang ke-8 ini adalah meluangkan waktu istirahat. Nah, dengan adanya sistem kerja seperti work from home atau misalnya kuliah secara online atau bahkan sekolah secara online, tidak dapat dipungkiri jam kerja kita memang tidak teratur. Banyak harus kadang ada yang bekerja saat malam, pagi, siang, sore, waktu tidak tentu. Nah, jadwal tersebut perlu kita buat untuk waktu istirahat kita agar tetap teratur dan tetap melakukan kegiatan lainnya yang positif. Nah, resiko kesehatan mental COVID-19 pada orang dewasa dan lansia itu sebenarnya cenderung lebih kecil karena kebutuhan untuk bersosialisasi lebih sedikit. Namun, berdasarkan beberapa penelitian, ada sejumlah faktor yang bisa meningkatkan resiko ini. Antara lain, yang pertama berjenis kelamin perempuan karena lebih rentan terhadap stres. Kedua, berusia produktif dan banyak menerima informasi dari media sosial atau media massa yang bisa menambah tekanan. Kemudian, berpendidikan tinggi karena lebih sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga lebih mudah terserang stres lantaran terlalu memikirkan ancaman dari kesehatan. Kemudian, masih harus bekerja saat pandemi karena lebih khawatir tertular COVID-19,
terutama bila menggunakan transportasi umum. Kemudian faktor berikutnya, pendapatan berkurang atau kehilangan pekerjaan karena pandemi. Faktor berikutnya lagi, tinggal di daerah dengan tingkat penularan yang tinggi atau banyak kenalan atau anggota keluarga yang positif COVID-19. Nah, hal tersebut merupakan beberapa dari penelitian yang merupakan sejumlah faktor yang bisa meningkatkan resiko yang merusak kesehatan mental kita. Nah, kita semua perlu menyadari bahwa merasa khawatir itu adalah hal yang benar-benar normal. Tapi buatlah rutinitas ini untuk mempertahankan perasaan normal kita. Ketika kita merasa kesehatan mental kita tidak baik, tidak bagus, kita melakukan pekerjaan secara online juga pastinya dapat membuat kita cemas, dapat membuat kita khawatir, apalagi kita tidak bertemu dengan teman-teman. Maka jagalah mental dan pikiran kita, karena pemikiran sehat ini adalah sebuah kunci untuk terhindar dari kesehatan mental yang rusak. Nah, berikut mengenai topik menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wah, terima kasih ya Felix. Nah, dari yang udah kita dengar, penting sih untuk kita mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tapi tetap ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ini sebuah perkenalan yang bagus dari Felix tentang hal-hal dasar mengenai mental health. Ya, dan cara menjaga kesehatan mental dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya akan ada narasumber kedua yang akan membagikan materi tentang tantangan bagi pengidap kesehatan mental, khususnya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga kan, banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Banyak juga salah kaprah yang beredar di masyarakat mengenai para pengidap kesehatan mental. Maka dari itu, Marshally hadir di sini untuk menceritakan tantangan serta solusinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, halo, perkenalkan, saya Marcella Jelnarawung, dan hari ini saya akan membahas topik terkait dengan tantangan bagi pengidap kesehatan mental di Indonesia. Sebelumnya, mungkin sebelum kita masuk topiknya, aku akan sharing sedikit tentang pengalaman aku dengan mental health. Jadi, kita semua udah tahu ya, dengan kehadiran pandemi COVID-19 yang tiba-tiba banget datangnya dan akhirnya mengubah banyak hal dari hidup kita. Yang dulunya kita tuh bisa keluar bebas, sekarang jadi susah, dan kita harus taat dengan protokol kesehatan. Yang tadinya belajar tatap muka, ketemu teman, sekarang jadinya harus bertemu jarak jauh dan pakai media virtual untuk pertemuannya. Nah, pada saat itu aku awalnya santai aja nih dan menerima kenyataan gitu, menerima keadaan yang mengharuskan kita untuk mengurung diri di rumah. Tapi lama-kelamaan, seiring kita udah kuliah, terus mulai banyak tugas, aku mulai punya perasaan takut yang gak jelas gitu, dan datangnya sering banget. Mendadak itu aku suka cemas sendiri, apalagi soal tugas yang khususnya itu misalnya tugas kelompok. Misalnya kita minta bantuan sama teman untuk ngerjain sesuatu, tapi chatnya tuh nggak dibaca. Nah, di saat itu kan kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, kita nggak bisa protes juga, karena balik lagi, kita tidak bertemu secara langsung. Akhirnya ada rasa ketidakpastian dan rasa kecemasan yang terus muncul. Sampai parahnya itu, seperti yang udah jelasin Felix tadi, aku juga terganggu jam tidurnya, karena rasa nggak nyaman itu yang suka ketakutan dan juga cemas tanpa ada alasan tertentu. Dulunya kalau kita ketemu orang, bawaannya tuh aku senang dan santai aja gitu. Tapi saat itu, saat aku mengalami gangguan mental health ini, aku jadi suka takut, terus suka sesak gitu, yang aku sendiri juga nggak tahu kenapa dan apa yang aku takutin. Nah, kejadian kecemasan, ketakutan, dan panik attack itu berjalan cukup lama, sekitar 3 bulanan, aku rasain, dan saat itu rasanya kalau aku cerita ke orang lain, seperti ke mamaku atau ke teman, itu mereka masih kurang peduli. Jadi rasanya agak susah untuk aku bisa ngelawan si kecemasan ini. Sampai pada akhirnya aku itu bisa ngelewatin itu ya karena balik lagi, kita harus balik kepada pencipta yaitu Tuhan, dan ini bukan berarti aku melarang kalian ke psikolog atau psikiater teman-teman, tapi ini menurut aku aja, dan gimana aku bisa melewati masa kecemasan itu adalah aku berdoa dan hanya Tuhan yang bisa menolong. Tapi untuk situasi dan gejalanya, tolong teman-teman perhatiin diri kalian sendiri atau perhatikan diri masing-masing, kalian bisa self-diagnose diri kalian sendiri. Apa yang kalian rasain, dan kalau memang kalian merasa butuh bantuan profesional, silahkan banget kalian datang ke psikolog dan psikiater. Kalau aku sendiri, puji Tuhan saat itu, aku belum masuk ke fase yang mungkin bagi beberapa orang itu udah tahap paling buruk. Jadi aku sendiri saat itu obatnya masih bisa berdoa dan juga balik lagi ke Tuhan gitu. Nah, kira-kira pengalaman aku dengan mental health itu seperti itu, teman-teman. Sekarang kita bisa masuk topik nih terkait tantangan bagi pengidap kesehatan mental di Indonesia. Nah, sebelum aku lanjut,
aku pengen tanya aja sih, kayak teman-teman sendiri tuh aware nggak sih? Kalian bisa cek self-roast sendiri. Kalian tuh aware nggak sih dengan isu kesehatan mental? Pernah dengar nggak tentang kesehatan mental? Atau mungkin teman-teman masih kurang tahu? Nah, di sini aku mau jelasin sedikit aja. Jadi kesehatan mental itu yang aku kutip dari Centers for Disease Control atau CDC menyebut bahwa kesehatan mental itu mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Hal-hal ini membantu manusia untuk berpikir, merasa, dan bertindak, serta menghadapi stres berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Nah, sebaliknya, seseorang dengan kondisi mental yang buruk akan sulit untuk mengendalikan emosi mereka, stres mereka, serta tidak dapat berpikir, merasa, bertindak, dan membuat keputusan yang tepat. Bahkan, seseorang dengan mental yang buruk, mereka juga cenderung memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang di sekitarnya, atau kerap menarik diri dari kehidupan sosialnya. Dari pengertiannya sendiri, ternyata kesehatan mental ini memang merupakan salah satu hal yang sangat krusial, tetapi sangat disayangkan. Di Indonesia sendiri itu kesehatan mental masih disebut sebagai hal yang tabu, atau masih sangat jarang untuk diperhatikan. Padahal, kesehatan mental ini jika tidak ditangani, bisa memicu penyakit mental jangka panjang. Masih banyak stigma negatif terkait kesehatan mental di Indonesia. Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya yang disebutkan oleh KBBI. Nah, stigma yang sering kali didapatkan oleh pengidap gangguan kesehatan adalah mereka sering dikucilkan, diskriminasi, disepelekan, dan masih banyak lagi. Stigma ini dapat menghalang atau menghambat kesembuhan dari pemulihan si penderita kesehatan mental ini. Seperti itu. Bener sih, aku juga sering ngerasa cemas begitu gara-gara pandemi. Kamu nggak sendirian kok, Marsheli. Cemas itu sebuah perasaan yang normal ya. Buat teman-teman yang ngerasa aktivitas sehari-hari mulai terganggu, nggak perlu ragu untuk mencari pertolongan profesional, seperti ke psikolog atau ke psikiater. Sama halnya ketika kita sakit fisik, pasti kita lari ke dokter. Ketika mental kita terganggu, itu normal loh buat kita nyari terapis yang bisa membantu kita mencapai state mental health yang lebih stabil. Setelah penjelasan dan pengalaman kamu, jadi apa aja nih yang jadi tantangan bagi pengidap gangguan mental health di Indonesia? Nah, jadi ada beberapa tantangan bagi pengidap gangguan kesehatan mental di Indonesia yang udah aku kumpulin yang disampaikan oleh Universitas Indonesia dan Social Connect Indonesia, yaitu yang pertama. Yang pertama itu di Indonesia sendiri, stigma terhadap pengidap gangguan kesehatan mental itu masih sangat sering terjadi. Labeling, lalu mengucilkan, stereotip terhadap pengidap gangguan kesehatan mental membuat orang yang mengalami, yang menderita gangguan mental itu, mereka lebih memilih untuk diam atau bungkam dan bahkan memilih untuk tidak berkonsultasi kepada ahli. Akibatnya, berdasarkan data dari Riskesdas pada tahun 2018, ada 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi, dan 19 juta penduduk di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Kondisi ini juga aku rasain kemarin di saat aku udah cerita kena gangguan mental health, aku bilang ke orang-orang itu, orang-orang sekitarku, tapi mereka masih kurang aware dan masih kurang perhatian terkait isu kesehatan mental. Lalu yang kedua, rendahnya pemahaman mengenai kesehatan mental yang masih rendah di Indonesia. Nah, sangat disayangkan banget nih di Indonesia kita, informasi terkait kesehatan mental itu masih belum banyak dipahami secara penuh oleh masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental membuat penilaian masyarakat terhadap pengidap gangguan kesehatan mental berubah menjadi negatif. Akibatnya terjadi salah penanganan terhadap masalah kesehatan mental. Contohnya, kita yang kena gangguan mental seringkali biasanya dibilangin kurang ibadah lah, orangnya nggak jelas lah, dan kurang pergaulan. Padahal gangguan mental itu merupakan hal yang terjadi di luar keinginan orang itu, dan seharusnya orang-orang sekitar bisa untuk membantu dan aware terkait isu kesehatan mental yang dialaminya. Lalu yang ketiga itu ada kesehatan mental di Indonesia menjadi hal yang tabu. Pemahaman terkait kesehatan mental di Indonesia tentunya akan sulit atau tidak dapat lepas dari nilai-nilai tradisi budaya atau kepercayaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih mempercayai penyebab kesehatan mental berasal dari hal-hal supernatural atau tahayul, sehingga pengidap gangguan mental menganggap gangguan yang terjadi dalam dirinya adalah aib atau hal yang seharusnya tidak diketahui orang. Nah, pemahaman ini membuat orang yang membutuhkan bantuan tenaga ahli jadi nggak mau untuk ditangani atau enggan untuk ditangani. Nggak jarang juga pengidap gangguan kesehatan mental itu merasa malu untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang keempat, ada diskriminasi terhadap pengidap gangguan kesehatan mental. Balik lagi dengan kesadaran mental yang masih rendah, yang tidak jarang mengakibatkan munculnya diskriminasi terhadap pengidap gangguan kesehatan mental.
Bentuk diskriminasi tersebut dapat berupa perlakuan kasar, penghinaan, maupun perundungan atau bullying. Nah, tidak jarang pula masyarakat menjauhi pengidap gangguan kesehatan mental beserta keluarganya. Lalu yang kelima, akses terhadap kesehatan mental itu masih belum merata. Akses terhadap kesehatan mental di Indonesia masih sulit. Anggaran pemerintah untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental, kapasitas rumah sakit jiwa, serta bangsal psikiatri di rumah sakit umum masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Di Indonesia ada 8 provinsi yang tidak memiliki rumah sakit jiwa dan 3 provinsi tidak memiliki satupun psikiater. Kementerian Kesehatan di Indonesia memprediksi setidaknya ada 90% orang dengan gangguan kesehatan mental tidak mendapat akses terhadap perawatan yang memadai. Selain itu, jumlah kehadiran nakes untuk menangani kesehatan mental juga masih terhitung mahal biayanya bagi beberapa orang, sehingga masih banyak dari mereka yang memilih untuk tidak berobat. Nah, untuk penjelasan terkait tantangannya, sekian aja dari aku terkait isu kesehatan mental serta tantangannya di Indonesia. Kalau dari penjelasannya sendiri, kelihatan banget ya, kalau isu kesehatan mental ini merupakan hal yang sangat krusial dan perlu perhatian dari kita semua. Aku berharap informasi yang udah aku sampaikan dan teman-teman sekalian bisa meningkatkan awareness kita terkait kesehatan mental di Indonesia. Kita bisa mulai dari memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan bantuan untuk kesehatan mental mereka. Jangan segan ya teman-teman untuk membantu sesama kita. Sekian dari aku, terima kasih. Wah, makasih ya Marsheli atas insight-nya yang menarik. Emang sih ya ada kata-kata easier said than done. Kayaknya gampang banget buat ngomong doang. Yuk kita bisa pelan-pelan buat menerima kondisi mental kita kalau semua yang dialami itu normal dan bukan aib. Aku yakin masyarakat kita pasti bisa pelan-pelan dapat mematahkan stigma-stigma negatif yang beredar. Semoga dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan hal ini, kita dapat mengubah pandangan negatif masyarakat menjadi pandangan yang positif mengenai isu ini ya. Seharusnya pandangan positif mengenai pengidap gangguan kesehatan mental dapat ditanam sedini mungkin, terutama di usia kita, di usia remaja. Di usia remaja ini, kita pada umumnya memiliki pola pikir yang lebih terbuka dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Maka dari itu, narasumber kita berikutnya akan membawakan topik mengenai arti mental health di kalangan anak remaja. Dipersilakan, Aiden. Oke, lalu perkenalkan saya Aidan. Jadi di webinar ini saya juga mau sharing soal kesehatan mental, khususnya di kalangan anak remaja seperti kita-kita. Nah, dengan adanya banyak masalah mental tuh tentunya bakal membawa dampak yang bisa ngancurin diri kita. Nah, kalau menurut saya pribadi sih, sebenarnya buat menjaga kesehatan mental tuh khususnya di kalangan remaja seperti kita tuh sebenarnya dengan banyak cara sih sebenarnya. Bisa dari kita sendiri, atau dari lingkungan kita, baik keluarga atau teman-teman kita, atau mungkin masih banyak cara lainnya. Nah, misalkan contohnya in case-nya salah satu teman kita tuh ada yang mengalami mental health. Nah, kalau dari saya pribadi sih, cara buat menjaga kesehatan mental teman kita itu ya dengan berbagai cara seperti dengan menunjukkan rasa perhatian, kepedulian kepada teman kita, dan juga kita ajak bicara ke teman kita tentang perasaannya, sehingga kayak teman kita juga kayak merasa percaya gitu kepada kita. Akhirnya kita juga bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dan juga menurut saya juga dengan adanya teman yang peduli kepada orang yang mengalami mental illness itu sangat berarti, dikarenakan juga kayak teman kita juga kayak dapat merasakan, oh ternyata ada orang yang peduli sama kita, kayak gitu sih. Oh gitu. Menurut kamu apa sih penyebab kita ngerasain stres yang dapat berujung depresi? Apakah harus hal-hal besar yang kayak kehilangan anggota keluarga? Atau sebenarnya pemicunya tuh dapat didapatkan dari lingkungan sekitar kita, kayak kegiatan sehari-hari yang mungkin terlalu membebankan pikiran kita? Hmm. Ya terkadang juga kita kayak ngerasain stres itu juga sebenarnya permasalahannya tidak jauh dari lingkungan yang ada di sekitar kita ya, kayak baik dari lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Kalau kayak saya pribadi juga kayak misalkan kayak awal-awal kuliah tuh juga kayak sempet lah ngerasain stresnya kuliah, apalagi yang dimana kan yang kayak situasi pandemi gitu kan, yang kuliahnya online, yang dimana kita juga yang belum ketemu sama teman-teman kita sendiri, jadinya juga buat kayak mau cerita ke teman-teman kita juga kayak tentang perasaan itu juga kayak kita belum bisa terlalu yakin 100%, soalnya kayak kondisinya juga kita juga belum pernah ketemu kan.
Jadi kayak waktu kayak saya ngerasain stresnya kuliah itu yang dimana tuh kayak tiap hari kan dikasih tugas banyak banget. Kayak bisa dibilang dari skala seminggu itu kayak waktu buat diri kita atau waktu me time kita juga jadi berkurang gitu loh. Yang dimana tuh kayak sebelumnya kan saya kadang kalau lagi mau kayak istirahat atau kayak mau me time gitu bisa sambil nonton film lah atau bisa main game bareng teman-teman. Nah, intinya tuh yang kayak membuat mood kita jadi naik gitu sekarang jadi nggak ada gitu loh. Dan juga yang karena banyaknya tugas itu juga kayak ngebuat pola waktu tidur saya jadi berantakan gitu sih. Soalnya kayak tugasnya buat numpuk banget dan juga kayak ngejar deadline gitu. Ya, mungkin juga kadang sampai sekarang saya juga kayak kadang masih ngerasain stres juga sih kalau kalau tugasnya lagi banyak banget. Sedangkan waktu yang saya luangin juga buat kita sendiri juga nggak ada kan. Jadi yang kayak kemarin-kemarin tuh kayak pas yang liburan itu saya manfaatin banget sih liburannya kayak misalkan kayak jalan-jalan ke tempat baru gitu kayak ke gunung. Walaupun juga pas libur itu juga sebenarnya tugasnya banyak banget. Tapi kayak menurut saya dengan liburan ke tempat-tempat baru gitu juga dapat membuat kayak pikiran kita jadi fresh gitulah, jadi kayak lebih tenang. Terus juga kayak terkadang kalau lagi stres juga sih, ya saya juga cara buat meringankan beban pikiran ya kadang dengan main sama teman-teman gitu sih, kayak nongkrong gitulah, saling sharing. Kan sebenarnya kan kita tahu kan kayak sharing is caring. Jadi kayak saling cerita gitu, kayak mikirnya ternyata hal ini normal kok dan ada jalan keluarnya. Dan jujur kayak buat saya pribadi dengan sosialisasi bareng teman-teman itu juga dapat ngurangin stres sih. Soalnya kayak kita bercanda bareng jadinya seru dan beban pikiran kita jadi kayak enteng aja gitu. Ya pada intinya sih kayak beberapa cara ngatasin dari saya pribadi sih yang bisa dilakuin baik dari diri sendiri, lingkungan atau beberapa cara lainnya. Pokoknya tuh kalau kayak ada masalah gitu jangan mau tinggal diam aja ya. Ya pokoknya jangan cuma mau jadi pendengar cerita aja, kita juga butuh sosok teman cerita. Ya mungkin udah beberapa poin yang udah saya bicarakan juga saya bisa simpulkan jadi beberapa poin. Yaitu pertama kita juga dari kita sendiri kita harus membuat kegiatan rutinitas harian gitu loh biar kayak waktu kita jadi teratur dan pola tidur kita juga tidak berantakan lagi. Dan juga kalau ada waktu jangan lupa untuk meluangkan untuk berolahraga. Soalnya kayak dengan berolahraga itu juga bisa membuat pikiran kita tuh jadi lebih tenang. Dan juga harus bersosialisasi sama teman-teman kita. Soalnya kan kayak di pandemi gini kan sekarang gampang banget kok berkomunikasi sama teman-teman bisa dari handphone juga kan. Benar kok kita juga tidak sendiri, ada teman-teman kita kok yang ngerangkul misalkan kita ada masalah. Gitu. Iya, tapi kan coping mechanism untuk orang-orang tuh berbeda ya. Ada orang yang kalau lagi stres mungkin larinya ke teman. Cuman ada orang yang kalau lagi stres mungkin dia lebih memilih untuk mengisolasi diri mereka. Menurut kamu dari berbagai cara itu, ada nggak sih cara yang tersendiri yang dapat dilakukan dengan diri sendiri? Kalau menurut saya sih cara lainnya buat permasalahan tersebut ya sebenarnya sih udah banyak sih caranya kayak seperti yang kita tahu kan kayak beberapa tahun yang kemarin tuh kan yang kayak isu kesehatan mental tuh banyak banget tuh yang diangkat menjadi sebuah karya. Misalkan kayak karya sebuah lagu. Nah, mungkin salah satu contoh dari karya lagu yang bakal saya sebutin yaitu Kunto Aji yang dimana dia merilis sebuah album yang berjudul Mantra-Mantra. Yang dimana dari album tersebut mengangkat isu kesehatan mental yang dialaminya. Nah, lalu juga dari harapan dari Kunto Aji juga dengan merilis album tersebut juga dapat untuk membuat kalangan remaja lebih aware lagi sih terhadap isu kesehatan mental di Indonesia. Terus juga dari album tersebut juga mungkin salah satu lagu yang bakal saya highlight yaitu lagu Rehat, yang dimana tuh dari lirik-lirik lagu tersebut juga dapat sangat menyentuh hati dan juga dapat menenangkan pikiran kita. Saya juga sempat ngebaca juga sih kayak pas proses pembuatan lagu dari Kunto Aji itu dia juga menggunakan kayak salah satu teknik itulah yang dapat menenangkan pikiran gitu. Dan jujur saya juga kadang kalau kayak lagi bisa dibilang kayak lagi healing gitu kan, saya juga milih buat dengerin lagu, salah satunya lagu dari Kunto Aji. Terus menurut saya juga itu kayak ya it works lah.
Itu sih. Wih, menarik ya. Ternyata banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memulihkan kesehatan mental kita kembali. Terima kasih Aidan atas informasinya. Pendekatan menggunakan lagu ini kayak sebuah strategi yang menarik ya. Karena kita mendengar lagunya, kan kita secara nggak sadar tuh kayak mendapat ketenangan dalam diri gitu. Kayak, oh ternyata gue nggak sendirian ya yang ngerasain begini. Nah, nanti di narasumber kita berikutnya ini akan membawakan pengetahuan tentang pengaruh anxiety disorder terhadap remaja dalam kehidupan sehari-hari. Apaan sih artinya anxiety disorder, Vela? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vela. Webinar hari ini saya akan membahas mengenai anxiety disorder atau rasa cemas, yaitu hal yang dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar sesuatu yang mengakibatkan rasa takut serta khawatir yang berlebihan. Namun, anxiety harus diwaspadai jika muncul tanpa sebab dan sulit untuk dikendalikan. Gangguan kecemasan dengan anxiety merupakan hal yang berbeda. Psikiater Gabriela Bezerra de Menezes yang merupakan seorang peneliti di Universitas Federal Rio de Janeiro, anxiety merupakan perasaan tidak nyaman yang menjalar ke seluruh tubuh. Perasaan khawatir yang tidak menyenangkan dan sering disertai dengan ketegangan. Antisipasi skenario berbahaya seringkali tidak realistis serta berbagai bentuk manifestasi diri. Survei yang dilakukan oleh tim peneliti Fakultas Universitas Indonesia kepada remaja di Indonesia pada usia 16 hingga 24 tahun, ditemukan lebih dari 95% responden menyatakan mereka pernah mengalami gejala kecemasan dan 88% pernah mengalami gejala depresi. Kecemasan pada remaja di dunia semakin meningkat semenjak adanya wabah COVID-19 yang ada di seluruh dunia. Menurut sebuah survei oleh Ipsos Institute, pandemi COVID-19 telah memperburuk kesehatan mental hampir setengah dari jumlah orang dewasa di 30 negara. Setiap orang dapat merasakan cemas ketika harus menghadapi atau sedang berada dalam situasi yang menakutkan. Beberapa contoh yaitu saat masuk lingkungan baru. Contohnya seperti sekolah baru, kelas baru, kantor baru. Cemas merupakan perusahaan yang wajar dihadapi dan dirasakan oleh semua manusia. Tetapi ketika kecemasan tersebut mulai semakin berlebihan dan semakin tidak terkontrol, maka hal tersebut harus ditangani dengan penanganan yang tepat. Ketika sedang merasa cemas, kecemasan fisik satu orang dengan yang lain mungkin berbeda. Ada yang menimbulkan keringat dingin, gemetar, sakit perut, dan lain-lainnya. Berbagai gejala anxiety yaitu gugup, gelisah, tegang, detak jantung berdegup kencang, napas terasa lebih cepat, seluruh badan gemetaran, sulit atau mungkin tidak bisa tidur, mengeluarkan banyak keringat, tubuh terasa tidak bertenaga, sulit untuk berkonsentrasi, adanya perasaan takut hingga merasa seperti akan terjadi sesuatu yang bahaya terhadap diri sendiri, sakit perut, muntah-muntah, dan lain-lain. Bener sih, gara-gara pandemi ini aku ngerasa aku lumayan berubah ya, kayak yang tadinya aku gampang banget bersosialisasi sama orang, jadi kadang tuh lebih sering gelisah gitu buat ngajak orang bicara. Kayak social skills-nya mungkin agak berkurang ya. Apakah orang yang mengalami gejala tersebut dapat dikategorikan sebagai seorang pengidap anxiety disorder? Soalnya kan kita tahu kalau anxiety itu sebenarnya sebuah perasaan yang pernah dialami oleh setiap individu setidaknya sekali kan dalam hidup mereka. Belum tentu sih, karena manusia yang mengalami gejala tersebut sangat wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kecemasan tersebut membawa dampak negatif terhadap diri sendiri, seperti melukai fisik dan terlalu overthinking, atau berpikir berlebihan mengenai suatu hal. Contohnya seperti adegan cutting di mana orang tersebut mencoba untuk mengakhiri hidupnya atau untuk menyudahi kecemasan tersebut. Karena ada orang yang merasa bahwa ketika melukai diri sendiri akan menyudahi kecemasan atau overthinking tersebut. Bagaimana sih cara untuk membedakan anxiety yang normal sama anxiety yang udah berbahaya? Cemas itu tidak selalu menjadi hal yang buruk. Dengan pikiran yang baik, rasa cemas tersebut muncul dengan sebagai motivasi atau dorongan untuk dapat menjalankan atau menghadapi suatu tantangan dalam situasi yang menantang. Contohnya, ketika ujian, rasa cemas akan membuat kehilangan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Tapi rasa cemas juga membangkitkan motivasi diri untuk belajar lebih dan mempersiapkan ujian sebaik-baiknya. Kayak ada garis abu-abu gitu ya di antara mana yang masih dalam batas wajar sama mana yang udah termasuk kategori disorder. Jadi apa sih hal yang perlu diwaspadai?
Hal yang perlu diwaspadai itu ketika rasa cemas tersebut muncul, walaupun faktor-faktor yang memicu sudah tidak ada atau perasaan cemas tersebut muncul tanpa didasari oleh alasan yang jelas, serta sudah mulai mengganggu aktivitas. Gejala anxiety yang dirasakan oleh setiap orang berbeda tergantung jenis gangguan kecemasan yang diderita, tetapi untuk menentukan apakah anxiety yang dirasakan itu normal atau tidak, maka lebih baik mencoba untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh psikolog atau psikiater. Anxiety itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder, di mana seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum bisa merasakan cemas atau khawatir secara berlebih-lebihan terhadap berbagai hal, dari hal kompleks seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga hal-hal yang sederhana seperti kegiatan yang terjadi setiap hari. Contohnya itu ketika berinteraksi dengan orang lain. Anxiety yang terjadi akibat dari gangguan kecemasan umum bisa dirasakan setiap hari hingga lebih dari 5 bulan. Akibatnya akan menjadi sulit bagi penderita gangguan kecemasan umum untuk melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, penderita akan merasakan bahwa dirinya cepat lelah, tegang atau gugup dalam menjalani kegiatan, mual, sakit kepala, sulit fokus, rasa sesak di dada, dan insomnia. Kemudian yang kedua yaitu fobia, di mana fobia itu adalah jenis gangguan anxiety yang membuat penderita fobia memiliki rasa takut yang berlebihan dan cenderung tidak rasional terhadap suatu benda, binatang, situasi, atau kejadian tertentu. Orang yang mengalami fobia itu cenderung akan mengalami rasa panik serta rasa takut yang hebat ketika melihat sesuatu atau berada di tempat atau suasana yang memicu terjadinya fobia. Contohnya ada fobia dengan hujan, fobia dengan ruangan yang kecil, fobia dengan tempat gelap, fobia dengan binatang seperti bebek, dan lain-lain. Fobia dapat dipicu oleh benda, kejadian, situasi, lingkungan, binatang apa saja, dan fobia itu bisa ditimbulkan karena adanya kombinasi dari pengalaman hidup masa lalu. Perkembangan otak serta adanya masalah genetika juga menjadi salah satu penyebabnya. Cara orang fobia dalam menangani rasa cemas yaitu dengan melakukan segala hal untuk menjauhkan dirinya atau mengantisipasi agar dirinya tidak berada pada situasi yang ia takuti. Yang ketiga, ada gangguan kecemasan sosial atau bisa dikatakan sebagai fobia sosial, di mana kecemasan atau ketakutan yang luar biasa terhadap lingkungan sosial atau situasi ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Penderita fobia ini selalu merasa diawasi serta dinilai oleh orang lain, dan merasa takut serta malu ketika berada di tengah lingkungan yang ramai. Penderita fobia ini sebagian besar dikarenakan oleh overthinking yang merasa bahwa kecemasan tersebut pasti terjadi. Fobia sosial ini membuat penderita selalu berusaha untuk menghindari situasi yang mengharuskan ia berada di lingkungan ramai atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu ada PTSD atau Post-Traumatic Stress Disorder, di mana hal ini dapat muncul ketika seseorang mengalami kejadian traumatis di kehidupannya atau berada di situasi yang berbahaya, hingga mengancam nyawanya, contohnya ketika menjadi korban jatuhnya pesawat, korban kekerasan, dan lain-lain. Orang yang mengalami PTSD sulit sekali untuk berbaur dengan pengalaman traumatisnya. Orang yang mengalaminya terkadang akan bermimpi atau mungkin memikirkan kisah yang membuatnya trauma, yang kemudian akan merasa bersalah, tersingkirkan, dan sulit bersosialisasi dengan orang lain. Terkadang orang yang mengalami PTSD ini bisa mengalami depresi, stres, bahkan insomnia. Kemudian yang kelima itu ada gangguan panik, di mana penderita akan mengalami rasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas. Anxiety atau serangan panik akibat dari gangguan ini dapat muncul kapan saja, di mana saja, dan dapat terjadi secara tiba-tiba atau mungkin berulang. Ketika gejala gangguan panik muncul, penderita biasanya akan merasakan sejumlah gejala lain, seperti jantung berdebar, keringat dingin, pusing, sesak napas, tubuh gemetar, serta merasa lemas. Orang dengan gangguan panik tidak dapat memprediksi kapan dan di mana gangguan tersebut akan muncul atau apa yang memicunya muncul. Oleh karena itu, maka tak sedikit dari penderita gangguan ini menjauhkan diri dari lingkungan sosial dan jarang mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan obsesif kompulsif atau OCD, di mana orang yang memiliki OCD kecenderungan untuk melakukan suatu hal secara berulang-ulang untuk meringankan rasa cemas yang berasal dari pikiran sendiri. Contohnya yaitu ketika mencuci piring dengan 3 tahap, karena berpikir bahwa piring tersebut masih kotor. Gangguan ini sulit untuk dikendalikan
atau dihindari dan sifatnya menetap serta kapan saja dapat kambuh. Sehingga penderita OCD akan merasa terganggu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ini kelihatannya kayak hal-hal kecil yang dapat terjadi sama kita setiap harinya ya. Namun pada titik mana sih kecemasan seperti khawatir, ketakutan, atau ketidaknyamanan menjelang suatu peristiwa penting berkembang menjadi kecemasan yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang begitu parah, hingga membuat kebanyakan orang tuh lumpuh sampai tidak dapat melakukan hal sehari-hari. Biasanya hal itu terjadi ketika respon alami terhadap ancaman atau ketidakpastian menjadi terlalu intens atau sering dan mengakibatkan gangguan kesehatan mental dengan gejala seperti mual, nafas pendek, hingga selera makan, insomnia, pusing, berkeringat, capek, sakit perut, tidak bisa meninggalkan rumah, tidak ingin bertemu orang lain, dan jantung berdebar. Setelah membahas itu semua, apa sih penyebab dari anxiety disorder atau gangguan kecemasan ini? Sebenarnya para ahli juga belum tahu apa penyebab terjadinya gangguan ini, karena anxiety disorder tidak terdiagnosis dan diperkirakan bahwa setengah dari individu yang mengalaminya tidak mendapatkan diagnosis yang tepat. Dilansir dari BBC, menurut Antonio Geraldo da Silva, Presiden Asosiasi Psikiatri Brazil, menjelaskan bahwa gangguan kecemasan jarang terjadi dalam isolasi. Ia disertai oleh gangguan mental, misalnya depresi, dan gangguan penggunaan obat-obatan dalam 60% sampai 90% kasus. Kapan dan bagaimana cara meminta pertolongan? Penderita harus mencari bantuan profesional ketika kecemasan menjadi hal yang konstan, yang mempengaruhi kualitas kehidupan dan melibatkan lebih dari pemicu. Menurut NHS atau Layanan Kesehatan Inggris, kecemasan adalah reaksi alami dalam tubuh manusia yang kerap dikaitkan dengan insting yang disebut fight to fight, di mana insting itu adalah insting binatang untuk mempertahankan diri ketika dikepung oleh predator di alam liar. Tubuh manusia melalui syaraf dan hormon mengenali bahaya dan berfokus padanya sehingga adanya dorongan perubahan dalam tubuh, contohnya jantung yang berdegup kencang. Pemicu dalam situasi ini dapat berupa situasi yang spesifik dan konkret, namun kecemasan ini biasanya muncul dari sesuatu yang penderitanya juga tidak tahu. Kecemasan yang berlebihan ini butuh bantuan dari spesialis untuk mengevaluasi kemungkinan adanya gangguan kecemasan. Apa perawatan utama untuk gangguan kecemasan? Sebelum melakukan perawatan, pasien dengan gangguan kecemasan perlu untuk melakukan identifikasi mengenai intensitas seberapa parah tingkatan kondisi kesehatan spesifik penderita. Perawatan yang dilakukan berupa terapi yaitu dengan psikolog, psikoterapis, atau psikoanalisa, serta psikiatri dan farmakoterapeutik. Tetapi untuk kondisi sedang atau berat, psikoterapi perlu digabung dengan obat-obatan. Ini adalah cara paling efektif. Pada saat pandemi ini, remaja menjadi salah satu penderita gangguan kecemasan ini. Dan penyebabnya tidak dapat dipastikan, tetapi hal-hal sederhana seperti takut akan apa yang terjadi di kemudian hari, takut tidak mendapatkan nilai yang maksimal, sehingga kecemasan dan ketakutan tersebut terkadang untuk beberapa remaja mengubah cara mengatasi kecemasannya menjadi melukai diri sendiri. Jadi, penting sekali bagi orang tua, khususnya para remaja, untuk berusaha menanamkan pikiran positif, dekat dengan Tuhan, jauhi pertemanan yang buruk, dan berusaha untuk belajar lebih bersyukur bahkan untuk hal sekecil apapun. Jika tidak membantu dalam pemulihan, maka akan lebih baik untuk para remaja mencari orang yang ahli dalam bidang tersebut, dan yang paling penting khususnya bagi para remaja itu jangan melakukan self-diagnosis, di mana mendiagnosa diri sendiri, karena kita tidak bisa mendiagnosis diri sendiri berdasarkan ilmu yang sepingkal, Google, dan lain-lain. Maka hadirnya psikiater atau beberapa ahli berfungsi untuk membantu salah satunya pada kasus ini. Sekian penjelasan mengenai anxiety disorder terhadap remaja. Semoga penjelasannya dapat membantu. Bener sih, kita nggak boleh yang ngelakuin diagnosis sendiri, karena kayak psikolog aja tuh belajar bertahun-tahun untuk mendalami hal-hal begini gitu. Mungkin kita dapat menjadikan informasi yang kita dapatkan di internet sebagai kayak motivasi untuk kita, apakah kita perlu mencari bantuan profesional,
Nah, jadi mungkin buat kalian yang tadinya belum pernah mendengar istilah anxiety disorder atau belum mengetahui artinya, jadi tahu kan gara-gara penjelasan dari Vela. Terima kasih Vela udah sharing. Nah, selanjutnya Vioni akan membawakan topik yang akan kembali mengingatkan kita tentang kesadaran terhadap depresi. Silakan Vioni. Nah, oke. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu depresi. Jadi, kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi seseorang ketika dirinya menyadari bahwa kemampuan dirinya itu tidak mampu untuk mengelola stres yang dimilikinya dan tidak dapat beradaptasi dengan baik. Serta mereka juga tidak dapat bekerja secara produktif atau berkontribusi untuk lingkungannya dengan baik. Lalu kesehatan mental juga merupakan salah satu hal terpenting dalam diri kita karena melalui kesehatan mental ini dapat mempengaruhi banyak hal seperti misalnya emosi, sikap, atau perilaku. Terus melalui kesehatan mental juga ini dapat berpengaruh terhadap bagaimana kita menilai atau memandang diri kita serta lingkungan sekitar kita. Lalu ini banyak juga faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental antara lain itu seperti masalah pekerjaan, pertemanan, lingkungan, atau keluarga, atau juga bisa dari trauma atau kejadian yang kurang baik pada masa lalunya, dan tidak ada support system serta perubahan fisik atau gaya hidup yang secara mendadak. Lalu mental illness atau gangguan kesehatan mental merupakan istilah yang digunakan pada berbagai macam kondisi yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, hingga perilaku seseorang yang dapat berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Lalu mental illness sendiri juga dapat dibagi terhadap beberapa jenis seperti gangguan kecemasan depresi, ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, pasca trauma, dan skizofrenia. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan lebih membahas mengenai apa sih itu depresi, apa saja gejala atau tanda-tanda terhadap orang yang tergolong depresi, hingga bagaimana cara penanganan mereka untuk mengalami depresi itu. Tapi sebelumnya yang saya paparkan ini tidak boleh dijadikan sebagai self-diagnosis ya teman-teman, karena semuanya itu harus berdasarkan keputusan pihak profesional seperti psikolog atau psikiater ya. Jadi kalau kalian ada merasakan gejala-gejala atau tanda-tanda yang saya sebutkan berikut ini, kalian boleh langsung konsul diri kalian kepada ahlinya sehingga tidak terjadi wrong diagnosis atau self-diagnosis. Menarik nih, menarik. Karena seperti yang kita tahu, kalau sekarang ini kan banyak banget yang kurang aware sama mental illness depresi ini. Jadi boleh dong kasih tahu sebenarnya depresi itu apa sih? Oke, jadi jelasin ya tentang depresi, sedikit tentang depresi. Jadi depresi itu apa sih? Nah, depresi itu merupakan gangguan suasana hati atau mood kita yang pada umumnya ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan merasa kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Lalu depresi juga pada umumnya, seseorang ini bisa dikatakan mengalami depresi jika orang ini sudah merasakan kesedihan yang terlalu mendalam, tidak memiliki harapan dalam dirinya, dan merasa jika dirinya ini nggak berharga selama kurang lebih 14 hari. Oh gitu. Kalau untuk gejala dari depresi sendiri tuh ada apa aja? Mungkin kalau kita tahu gejalanya apa aja, jadi kita bisa lebih aware gitu tentang diri kita, tentang tanda-tanda yang mungkin muncul, dan bisa ditangani dengan sesegera mungkin kan ya, lebih baik juga. Kalau makin cepat tuh makin bagus sebelum makin parah. Nah, jadi tanda-tanda atau gejala dari depresi itu bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu dari aspek psikologis dan aspek fisik. Kita lihat dari aspek psikologis, orang-orang yang mengalami depresi ini biasanya memiliki gejala seperti selalu merasa bersalah, merasa putus asa, merasa tidak berharga, selalu merasa cemas atau khawatir secara berlebihan. Lalu suasana hati atau mood kita tuh selalu buruk. Lalu kita juga memiliki perasaan yang sensitif, hingga muncul perasaan itu ingin melukai diri. Bahkan jika sudah sangat parah, kita memiliki perasaan untuk mengakhiri hidup kita atau bunuh diri. Lalu kalau kita lihat dari aspek fisiknya sendiri, kita dapat melihat kalau orang-orang yang mengalami depresi itu memiliki tanda-tanda seperti merasa tidak ada tenaga atau selalu merasa lemas, lalu selera makan yang menurun secara drastis, lalu insomnia atau terlalu banyak tidur, lalu merasa pusing atau nyeri tanpa ada sebab yang jelas atau secara tiba-tiba, lalu pergerakan tubuh atau cara bicara kita itu menjadi lebih lambat sehingga kita jadi sulit untuk berkonsentrasi, atau bahkan berat badan kita itu bisa menurun atau naik secara drastis dalam waktu yang singkat saja gitu sih.
Kalau dari yang sepengetahuan aku nih, kan depresi itu ada banyak macamnya ya. Kira-kira apa aja sih macam-macamnya depresi itu? Mungkin bisa dijelasin dikit biar kita lebih tahu tentang depresi ini juga. Nah, buat depresi sendiri, depresi itu terbagi atas beberapa macam. Seperti yang pertama itu ada depresi major, di mana tanda-tandanya itu seperti mengalami rasa sedih, rasa hilang ketertarikan terhadap suatu hal, atau gejala depresi lainnya yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Lalu kondisi ini itu bisa terjadi hampir setiap saat dan berlangsung selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu, atau bahkan bisa lebih lama. Lalu yang kedua itu adalah distimina atau gangguan depresi kronis, di mana hal ini itu merupakan depresi major yang lebih parah atau yang sudah berlangsung lebih cukup lama. Seperti misalnya sudah terjadi dalam kurun waktu minimal 2 tahun. Lalu yang ketiga itu adalah gangguan bipolar, di mana hal ini merupakan gangguan mood yang ditandai dengan perubahan suasana hati atau emosi yang drastis dalam waktu yang tidak terduga. Lalu saat mengalami bipolar juga, seseorang bisa mengalami dua episode, di mana itu ada maniak, yaitu sangat senang atau sangat energetik, dan yang kedua adalah episode depresi major, di mana itu kita merasa sangat sedih atau sangat terpuruk sehingga kita tidak dapat melakukan aktivitas lainnya. Lalu yang keempat itu adalah depresi postpartum, yang biasanya hal ini terjadi pada wanita yang baru melahirkan karena merasakan perubahan aktivitas setelah melahirkan, maka akan terjadi depresi postpartum. Lalu hal ini juga dapat disembuhkan dalam kurun waktu kurang lebih setahun. Lalu yang kelima itu adalah premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Hal ini biasanya terjadi pada 1 minggu sebelum menstruasi. Lalu setelah menstruasi itu terjadi, lalu depresi ini itu dapat menghilang begitu saja. Lalu yang keenam itu adalah depresi atipikal, atau yang biasanya ditandai dengan munculnya beberapa gejala depresi yang terkadang tidak khas, atau gejala-gejalanya itu berbeda seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Seperti misalnya tiba-tiba berat badan naik secara drastis, tidak terlalu banyak, atau merasa sedih atau yang berlebihan dengan adanya penolakan dari dalam diri kita sendiri. Lalu yang terakhir itu ada psychosomatic depression, yaitu terjadi kita mengalami halusinasi yang secara berlebihan, gangguan pola pikir kita, atau waham atau delusi. Lalu orang-orang yang mengidap mental illness depresi ini juga dapat disembuhkan dengan beberapa macam cara. Seperti misalnya kita merawat diri sendiri, seperti berolahraga atau beraktivitas yang dapat memberikan dampak positif bagi pikiran atau suasana hati kita. Selain itu, kita juga dapat menyembuhkannya dengan minum obat-obatan yang telah diberikan oleh psikiater, atau kita dapat melakukan psikoterapi yang dilakukan oleh psikolog. Seperti contoh nyatanya yang dapat kita lihat yaitu kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu. Kejadian ini terjadi kepada Kim Jong Hyun, salah satu member grup K-pop yaitu SHINee. Di mana kejadian ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana kita itu tidak memperkirakan jika Kim Jong Hyun ini mengalami mental illness depresi. Mungkin jika kita lihat pada siaran media yang ada, Kim Jong Hyun merupakan orang-orang yang sedia dan terlihat seperti baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, bahkan seperti orang yang tidak mengalami mental illness depresi ini. Akan tetapi tiba-tiba Kim Jong Hyun melakukan aksi bunuh diri dikarenakan merasakan depresi yang cukup parah pada dirinya, sehingga ia memutuskan untuk membunuh diri pada salah satu apartemen yang ia sewa. Mungkin teman-teman juga merasa bahwa depresi, apa sih depresi mah cuma perasaan sedih doang, itu mah cuma hal-hal yang biasa doang, nanti juga pasti nggak apa-apa, nanti juga bakal baik-baik aja, jadi nggak perlulah itu ke psikolog atau ke psikiater kayak gitu. Nah, teman-teman nggak boleh loh menganggap bahwa depresi ini merupakan hal yang sepele, karena kalian tahu nggak sih sebenarnya depresi ini bisa berubah menjadi hal-hal yang fatal, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, kita bisa merasakan hal-hal terlalu lama sedih, tidak memiliki harapan, atau merasa bahwa diri kita itu tidak berharga, itu akan memberikan dampak negatif ke diri kita, di mana kita jadi tidak bisa beraktivitas dengan normal, hubungan sosial kita menjadi terganggu, dan jika sudah parah, maka seperti yang saya sudah katakan tadi, maka akan muncul perasaan ingin melukai diri sendiri, hingga perasaan ingin bunuh diri karena merasakan hal-hal seperti tadi. Jadi jangan sepelekan orang-orang yang depresi ya teman-teman, melainkan kita tuh harus memberikan bantuan kepada mereka dengan cara memberikan hal-hal positif kepada mereka,
ataupun memberikan support yang positif kepada mereka untuk mereka tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan menghilangkan perasaan depresi itu loh teman-teman. Wah, dari tadi kita dengar ada banyak tips ya untuk menjaga kesehatan mental kita, terutama di masa pandemi ini. Misalnya kayak kita bisa menghabiskan waktu bersama orang yang disayang, itu bisa keluarga atau teman, bercerita kepada orang yang kita percayai, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, membatasi konsumsi alkohol dan rokok atau nikotin dalam bentuk apapun, melakukan hobi, mengurangi asupan berita negatif, meluangkan waktu istirahat, dan melakukan self-talk. Tips ini boleh dicoba ya, tapi buat kalian yang merasa hal-hal ini kurang berpengaruh, jangan sungkan untuk mencari pertolongan profesional. Jangan lupa buat spread kindness juga guys, karena kita kan nggak pernah tahu apa yang sedang dialami orang lain. Toh nggak ada ruginya juga kan kita kalau berbuat baik kepada sesama. Ini buat kalian, para informan, apa nih pendapat kalian setelah mendengar semua penjelasan-penjelasan tadi? Boleh, Felix? Oke, baik. Sebelumnya saya mau apresiasi semua narasumber yang hari ini ya udah ikut memaparkan materi dan sharing season hari ini. Nah, untuk sesuai topik mental health ya, kesehatan mental, menurut saya memang dari berbagai topik yang udah kita dengar tadi, memang menjaga kesehatan mental itu sangat penting karena itu semua dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, memengaruhi seseorang bertindak. Kemudian kesehatan mental yang baik ini adalah kondisi ketika batin seseorang berada dalam keadaan tentram dan tenang. Sehingga dengan hal itu kesehatan mental ini kita dapat menikmati kehidupan sehari-hari, kita dapat menghargai seseorang, itu pentingnya dengan kesehatan mental. Sebaliknya, orang yang mentalnya terganggu, orang yang mentalnya tidak sehat, itu pasti akan mengalami gangguan yang dimana gangguan dalam suasana hatinya, kemudian cara berpikirnya, kemampuan berpikirnya, itu pasti akan terganggu juga. Dan akhirnya ini, fatalnya ini dapat mengarah pada perilaku yang buruk. Nah, seseorang dapat melakukan hal-hal buruk, perilaku-perilaku buruk ketika dia mengalami mental yang terganggu. Pentingnya menjaga kesehatan mental, karena kesehatan mental juga berpengaruh pada kesehatan fisik. Kesehatan mental ini memang kalau dari yang udah dipaparkan tadi oleh beberapa narasumber tadi, memang kesehatan mental ini juga penting dan sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu loh. Karena jika mental kita rusak atau tidak sehat, maka seseorang tersebut dapat mengalami depresi yang dapat menimbulkan peningkatan resiko penyakit secara fisik, seperti misalnya jantung koroner gitu. Jadi memang kita semua juga dapat imbau bahwa setiap individu dari kita semua wajib memahami pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini. Kemudian pentingnya menjaga kesehatan karena gangguan mental bisa dialami kapan saja loh, dan dapat dialami oleh siapa saja juga. Jadi penting untuk diingat bahwa kesehatan mental seseorang dapat berubah seiring berjalannya waktu, tergantung pada faktor-faktor yang tadi udah saya juga sempat paparkan. Jadi ketika tuntutan yang ditempatkan pada seseorang melebihi sumber daya dan kemampuannya, kesehatan mental atau mental health mereka dapat terpengaruh. Nah, dari itu perlu disadari untuk kita semua pastinya bahwa gangguan mental bisa dialami kapan saja dan siapa saja. Oke, berikut dari saya. Terima kasih. Aduh, emang ya nggak jarang masyarakat kita main menghakimi orang yang perilakunya mungkin sedikit berbeda daripada orang kayak misalnya kita melihat orang yang
kurang produktif. Kita mungkin kadang secara nggak sadar tuh sering kayak ngecap, wah ini orang pemalas nih, atau gimana. Atau kita sering banget kalau misalnya ketemu orang yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol tuh kayak langsung dicap anaknya nggak bener atau terkena pergaulan bebas. Padahal tuh kayak hal-hal yang mungkin buat kalian kurang normal itu atau penurunan produktivitas itu bisa aja kan merupakan tanda-tanda depresi atau gangguan mental lainnya. Mungkin ada tambahan dari informan lain? Iya, jadi saya pengen nambahin aja. Sebelumnya aku juga apresiasi dari teman-teman informan yang udah ngebagiin info yang sangat berguna. Dan aku harap ini informasinya bisa diterapkan di kehidupan kita. Dan aku sendiri sebagai yang udah pernah ngalamin itu emang rasanya bener banget. Rasanya tuh tiba-tiba kita tuh ketakutan secara mendadak yang gak jelas gitu. Jadi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya teman yang tiba-tiba suka cerita, terus teman-teman yang suka datang ke kita, itu jangan, kalau bisa sih jangan disepelehin ya guys, karena bisa aja mereka butuh gitu, butuh perhatian kita, butuh bantuan kita terkait dengan mental health mereka. Dan kita juga selain kita bisa self-diagnose, kan tadi self-diagnose-nya itu berupa ini aja ya, hal-hal yang mungkin yang bisa kita sadari secara dini, tapi untuk selanjutnya lebih baik ke psikolog. Nah, untuk hal-hal yang kecil aja gitu, misalnya tiba-tiba suka ketakutan, kita bisa banget mungkin ask for help ke teman-teman, dan sebaliknya juga teman-teman yang datang ke kita juga jangan disepelehin, diladenin gitu guys, soalnya ya we never know apa yang terjadi sama mereka. Dan kalau misalnya mental health itu kan ujung-ujungnya kebanyakan tuh berujung kepada kematian ya guys, sangat fatal gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu gitu, lebih baik kita ladenin teman kita, lebih baik kita kasih perhatian, karena itu sebenarnya life matters gitu, itu nyawa yang dipertaruhkan gitu. Jadi dari mental itu sebenarnya betul banget yang dibilangin Felix, berpengaruh pada kesehatan fisik kita juga. Jadi begitu aja sih pesan aku dari penjelasan kita. Kami sangat berharap teman-teman bisa sejak dini aware terkait isu kesehatan mental, dan juga ragamnya tadi ada banyak banget yang dijelasin Vela, Fioni, dan Aidan. Mental health itu bukan cuma sekedar takut, bukan cuma sekedar anxiety, ada depresi juga, dan itu mungkin apalagi ini sesuai dengan tema kita di kalangan mahasiswa itu banyak terjadi. Jadi teman-teman kalau misalnya pun teman-teman sendiri ada yang merasakan kayaknya mental health gue nih udah mulai terguncang gitu, udah mulai beda, gue udah mulai berubah orangnya, bisa banget nih ask for help ke teman atau bisa langsung ke psikolog. Gitu aja sih dari aku. Terima kasih. Iya, benar sih. Efek dari gangguan kesehatan mental itu bisa sangat fatal sampai kematian ya. Jangan sampai kita tuh baru merasa perlu beraksi ketika semuanya sudah terlambat. Karena kalau nasi sudah menjadi bubur, udah nggak ada yang bisa kita lakuin lagi kan untuk mengembalikan nyawa orang. Nah, ini nih, kalian pernah nggak sih ada yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu? Ada yang mau cerita mungkin? Aku tadi sebenarnya udah cerita ya dari awal. Jadi mungkin aku jelasin lagi aja. Pernah waktu awal-awal kuliah, kan kita kuliah mungkin teman-teman dari awal udah online ya. Jadi kita belum pernah ketemu, dan kita tahu betapa beratnya masalah tugas terkait kuliah itu. Jadi rasa ketidakpastiannya tuh gede gitu. Jadi kita kadang apalagi kalau kerja-kerja kelompok ini kan kita biasanya ada tugas gak kelar, kita kontak-kontak orang, orangnya nggak jawab, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Orang dia, kita nggak bisa ngeliat dia, kita nggak bisa kayak lu ngerjain gitu, nggak bisa kan. Jadi rasa ketidakpastiannya tuh meningkat, dan sampai kita tuh jadi lupa gitu kalau ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol. Kita tuh manusia gitu, kita bukan Tuhan, kita nggak bisa ngontrol semua hal. Nah di fase itu tuh sebenarnya udah ada kegangguan mental health. Lalu tapi gue waktu itu belum ngerasain ada gangguan mental health, gue juga masih mikirnya kayak oh mungkin karena udah ke deadline jadi gue agak takut gitu. Tapi lama kelamaan dia tuh makin parah gitu gara-gara gue tengah malam suka kebangun, tiba-tiba gue kayak ngerasa ada sesuatu yang nggak beres gitu, kayak panic attack gitu ya udah jelasin Vela tadi. Jadi kayak tiba-tiba gue takut, kayak tiba-tiba rasanya kayak gue udah mau mati deh gitu, kayaknya gue bentar lagi udah mati nih. Terus panik kan, gue nyari orang tapi nggak ada orang gitu. Biasanya tuh subuh-subuh gitu. Kalau gue call temen, kan temen udah pada tidur ya, kayak kita nggak enak juga. Terus kalau orang tua kan sekitar juga orang tua itu kadang mereka tuh mikirnya lu mungkin kurang ibadah, kurang dekat sama Tuhan, berdoa makanya. Tapi waktu itu kan rasanya jadi kalau kita digituin kan rasanya kayak ini orang gak ada yang care sama gue gitu. Jadi susah juga kan untuk kita overcome si anxiety-nya ini, si gangguan mentalnya ini, gara-gara gak ada dukungan, susah dukungannya gitu, gak ada yang bantuin kayak lu sabar ya, gini kita jalan yuk gitu biar nenangin pikiran lu gitu. Gak ada yang kayak gitu. Mereka tuh mikirnya kayak
mental health itu sesuatu yang nggak seharusnya lu ceritain ke orang, dan itu harus lu kubur dalam-dalam gitu, bukan sesuatu yang bisa lu ceritain gitu, aib gitulah ceritanya. Nah terus abis itu gue udah lama kan, udah 3 bulanan tadi gue sudah cerita gue, terus akhirnya gue tuh berdoa gitu, balik lagi kita tuh manusia dan kita nggak bisa ngontrol semuanya. Kita balik lagi guys, kita semua itu kita kan orang Indonesia ya, kalau dipikir-pikir semuanya punya Tuhan ya, kayak kita tuh punya Tuhan yang bisa kita andalkan gitu. Jadi apapun keadaannya berdoa sih, dan saat itu untungnya puji Tuhan aku bisa sembuh gitu, pelan-pelan aku mulai balik lagi ke diri aku yang dulu. Kalau waktu anxiety itu aku sering banget berdebar-debar, jantungnya nggak jelas, susah tidur, dan pikirannya tuh kemana-mana gitu. Awalnya sih sebenarnya dari overthink ya guys. Jadi kalau sebisa mungkin dari sekarang jangan overthink. Kalau emang sesuatu itu ada tiba-tiba kepikiran yang nggak jelas, itu tuh sebenarnya belum akan terjadi gitu, dan nggak ada kepastian kalau itu akan terjadi. Tapi kenapa dipikirin gitu? Jadi sebenarnya tuh awal mulai dari overthink. Kalau dari aku sendiri sih, masalahku tuh dari overthink. Nah setelah itu ya udah balik lagi, kita berdoa, dan juga saat itu puji Tuhan aku udah kelar, aku udah balik lagi dan nggak mikirin hal-hal yang terlalu banyak gitu, aku nggak overthink, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kayak life goes on gitu loh, ada life flow gitu kan, nggak semuanya bisa kita atur, walaupun kita udah planning, tapi kan kita nggak tahu keadaannya akan gimana, ya udah terima aja gitu, lu nggak akan mati kalau misalnya misalnya lu planning tapi planningnya tuh nggak sesuai ekspektasi lu nggak akan mati kan, lu hanya mungkin ya ada yang berubah, tapi kan nggak separah itu loh. Jadi dari aku sih gitu aja, dan mungkin harapan aku jadi besar banget tuh buat teman-teman, karena aku sendiri waktu aku ngalamin tuh kan orang-orang di sekitar aku nggak gitu aware ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada temennya mungkin kalian lihat kayaknya nih anak ketakutan banget ya, atau kayaknya nih anak perlu bantuan. Nah itu boleh banget, kalian boleh give shoulder to lean on gitu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Terima kasih Marsheli udah sharing pengalamannya. Emang sih ya kadang tuh kalau kita lagi mau cerita, terus kita merasa kok kayaknya nggak ada yang ngertiin kita. Kita tuh bener-bener ngerasa hopeless. Kayak kita bisa aja lari ke hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Kayak melakukan hal-hal ilegal misalnya. Kalau aku pribadi sih kadang suka melakukan journaling to validate my feelings. Kayak cara journaling ini tuh biasa cuman kita tulis aja apa yang kita rasain saat ini, hari ini, mood kita. Nggak harus hal yang bagus kok yang kita tulis, kayak kita misalnya bisa aja cuma nulis kayak oh sekarang gue lagi makan apa gitu, bener-bener hal sesimpel itu untuk kayak kita bener-bener present ngerasain apa sih yang kita rasain sekarang ini gitu, daripada kayak semua hal-hal itu kayak kusut di dalam kepala kita, mendingan kita tuangin aja mungkin ke dalam bentuk tulisan atau lukisan, mungkin boleh senyamannya kalian aja. Kayak cara-cara ini mungkin bakal cocok ya buat kalian yang kurang nyaman bercerita kepada orang lain, walaupun sebenarnya nggak apa-apa untuk cerita ke orang lain. Nah, mungkin kalian ada yang punya tips lain gitu buat kayak menghadapi hal-hal seperti ini? Mungkin tambahan dari saya juga, dari yang penjelasan dari yang lainnya juga tadi, semoga membantu kita semua juga, dan semoga juga isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa atau remaja seperti kita juga ya semoga bisa lebih aware lagi. Dan juga yang pesan-pesan yang tadi disampaikan Marceli juga, yang kayak jangan nyepelein kalau ada teman-teman kita yang nanya atau minta bantuan, dan juga yang balik lagi ke sosok pencipta kita. Nah, maka dari itu juga pesan dariku juga, jika kalian kayak ngerasa gagal, ngerasa sendirian, ngerasa tidak ada yang peduli sama kita, bahkan juga buat mengutarakan cerita, bingung mau ke siapa, berpura-pura bahagia tapi nyatanya hampa, cuman butuh orang-orang yang mengerti hal yang kecil yang menurut gue besar itu simpel kok, kayak seperti nanyain kabar, kayak Ari, kamu kenapa gitu, tapi tidak ada satupun yang peka. Kita juga masih punya Tuhan kok yang tidak akan ngecewain kita, tempat yang dimana tuh kita berkeluh kesah tanpa menghakimi. Itu sih. Iya sih, emang ada beberapa hal yang mungkin menurut kita sepele, cuman buat orang yang sedang struggling dengan masalah mental mereka tuh sebenarnya ini sebuah hal yang kayak, wah gila, ini bener-bener penolong gue nih, gitu loh. Nah, mungkin ada yang mau ditambahin dari Fioni? Oke, aku tambahin dikit ya. Jadi kan seperti yang tadi kita udah katakan, maka kita kan juga udah ngasih tahu beberapa gejala-gejala atau tanda-tanda dari mental illness atau kesehatan mental yang baik udah disebutin sama aku, Marceli, Felix, Stella, atau Aidan.
Nah, tapi selain di luar itu semua, masih banyak kok mental illness yang mungkin belum kita sebutin. Jadi kalau misalkan kalian ada merasakan sesuatu tentang mental kalian, atau kalian merasakan ada yang, duh kok diri gue ada yang aneh ya, kok di diri gue ada yang nggak bener ya, kalian jangan langsung menduga-duga, tapi kalian boleh langsung untuk konsultasi kok ke psikolog atau psikiater. Karena untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater itu kita nggak perlu takut, kita bisa aja, kita merasa bahwa diri kita baik-baik aja. Tapi nanti kita datang ke psikolog, kita menceritakan keluh kesah kita menceritakan apa yang ada kita rasain, nanti psikolog atau psikiaternya juga bakal membantu kita kok. Mereka akan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Lalu selain dari yang tadi Marceli atau Aiden sudah katakan, kalau kita itu bisa berserah kepada Tuhan, atau kita kembali lagi berdoa atau kepada Tuhan, sebenarnya kita juga bisa menyelesaikan itu dengan berdamai dengan diri kita sendiri. Karena sebenarnya permasalahan awalnya itu ada di diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka nanti kita juga akan perlahan-lahan menyelesaikan mental illness kita. Walaupun mungkin ini hanya di gejala-gejala yang tidak parah ya, tetapi kalau sudah gejala yang mulai parah, atau kita sudah merasakan ingin melukai diri kita, atau bahkan kita ingin merasa bunuh diri, kita harus pergi ke pihak yang lebih profesional seperti psikolog atau psikiater. Tapi kalau kita hanya merasakan gejala-gejala awal seperti kita overthinking yang tadi sudah dikatakan oleh Marceli, atau kita hanya merasakan cemas atau khawatir, kita bisa kok merubah pola pikir kita, karena semuanya itu berasal dari pikiran kita, karena semuanya itu berasal dari pola pikir kita. Kalau kita memiliki pola pikir atau pikiran yang positif, pasti nanti akan berdampak positif juga kok ke diri kita. Jadi menurut dari aku, kita coba yuk rubah dari pola pikir kita, rubah dari diri kita dulu sendiri, baru jika kita tidak bisa menyelesaikannya, baru kita bisa meminta tolong kepada pihak yang lebih profesional. Kalau dari aku gitu sih. Oke, dari tadi mungkin kalian kayak bingung, mungkin kalau misalnya kita kayak ngomong, ayo boleh kok reach for professional help. Mungkin kalian kayak, kita kan masih mahasiswa, mungkin belum berpenghasilan. Sebenarnya kita bisa loh, kalau kita mau mencari pertolongan profesional, kita bisa melalui BPJS yang tidak membutuhkan biaya yang besar. Jadi buat kalian yang udah benar-benar merasa terganggu, ya ini masih ada jalan keluarnya gitu guys, jangan menyerah. Kalau misalnya kesehatan mental tuh udah seterganggu itu, cara penyembuhannya itu gimana aja sih? Soalnya dari tadi pencegahannya udah, tapi pengobatannya kayak belum, kurang dijelaskan ya. Mungkin Felix mau menambahkan? Iya boleh, untuk pengobatan kesehatan mental itu ada beberapa cara sih ya yang dapat dilakukan dokter juga dalam menangani gangguan mental. Misalnya bisa ada psikoterapi yang merupakan terapi bicara, memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Nah, psikiater akan memberikan bantuan yang dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaannya. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif ya untuk mengobati penyakit mental. Contoh psikoterapinya yang dapat dilakukan ya kalau untuk yang mengalami gangguan mental itu antara lain cognitive behavioral therapy, kemudian exposure therapy, dialectical behavior therapy. Nah, kemudian kedua, cara pengobatan yang bisa dilakukan itu pemberian obat-obatan. Kita menggunakan obat untuk mengobati penyakit mental yang bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak itu. Kemudian obat-obatan tersebut berupa golongan selektif serotonin reuptake inhibitor. Nah, obat-obatan ini salah satu contohnya yang paling efektif biasanya untuk psikoterapi untuk gangguan mental. Kemudian ada cara berikutnya itu dengan rawat inap. Rawat inap ini diperlukan jika pengidap gangguan mental membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialaminya atau terdapat darurat dibilang psikiatri. Misalnya percobaan bunuh diri. Nah, misalnya ada yang gangguan mental, stres hingga ingin percobaan bunuh diri, bisa dilakukan seperti rawat inap
sehingga dapat dipantau secara ketat gitu loh. Kemudian adanya cara berikutnya untuk mengobatinya itu dengan support group. Itu umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Nah, mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan. Karena support group ini yang dulu-dulunya ini mereka adalah pengidap penyakit mental juga, tapi udah dikendalikan dan sudah sembuh istilahnya. Kemudian pengobatan berikutnya dengan stimulasi otak. Stimulasi otak itu berupa elektrokonvulsif. Nah, pengobatan eksperimental yang ini disebut stimulasi otak dalam dan stimulasi saraf vagus. Itu juga dapat menyembuhkan. Oke. Kemudian pengobatan berikutnya itu pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Kemudian membuat rencana bagi diri sendiri, misalnya mengatur gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari untuk melawan penyakit mental. Rencana ini tentu bertujuan itu untuk memantau kesehatan, untuk membantu proses pemulihan, dan untuk mengenali pemicu atau tanda-tanda peringatan penyakit. Nah, berikut adalah contoh-contoh pengobatan yang dapat dilakukan jika mengalami gangguan mental. Kemudian, sebenarnya kapan sih harus ke dokter kalau misalnya memang udah ngerasa adanya gangguan mental, ada gejala-gejalanya gitu. Itu jika diri sendiri atau perawat ya atau siapapun itu menunjukkan gejala-gejala yang kita udah memaparkan di materi tadi atau session tadi, gejala-gejala yang udah disebutkan tadi itu dirasakan terus-menerus, terus makin tidak membaik. Kemudian itu gejala tersebut sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis jiwa ya atau psikiater untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang lebih lanjut tentunya. Oke. Udah. Ya, seperti yang tadi Felix bilang, kita mungkin bisa menerima resep obat-obatan dari dokter untuk membantu kita menstabilize mood kita kan. Tapi meskipun kita bisa menggunakan bantuan dari obat-obatan, kita nggak boleh 100% bergantung dengan antidepresan ya guys. Soalnya kan kita bisa mungkin mencoba dulu cara-cara alami seperti melakukan olahraga misalnya. Karena setelah kita olahraga itu kan tubuh kita tuh mengeluarkan hormon endorfin. Biasa tuh hormon endorfin itu berguna buat mengurangi rasa sakit dan memberikan energi positif kan. Emang bener sih, kayak kalian pernah nggak sih kalau misalnya habis olahraga tuh kayak bawaannya happy gitu, kayak wah gue produktif gitu. Atau nggak harus olahraga sebenarnya, mungkin kalau kalian lagi stres, kalian bisa melakukan hal yang kalian senangin, kayak misalnya nonton, atau memesan makanan yang kalian suka gitu. Atau sekedar pergi jalan sama temen, dan lain-lain. Mungkin dari Vela ada yang mau ditambahkan? Iya boleh, aku mau nambahin tentang semuanya sih. Kesehatan mental itu kan mencakup kesejahteraan emosional, terus ada psikologi sama sosial kita. Itu mempengaruhi dalam cara kita berpikir, merasa dan bertindak, dan itu juga menentukan bagaimana sih kita menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan yang sehat. Kemudian kesehatan mental itu kan penting pada setiap tahap kehidupannya, dari yang masa kanak-kanak sampai dewasa sampai sekarang gitu loh. Kesehatan mental dan fisik adalah komponen yang sangat pentingnya dari kesehatan secara keseluruhan. Contohnya itu depresi ya. Depresi itu meningkatkan resiko berbagai jenis masalah kesehatan fisik, terutama kondisi jangka panjang. Contohnya kayak diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Kemudian ada pula kondisi kronis dapat meningkatkan resiko penyakit mental. Tidak hanya mendiagnosis diri sendiri, karena mendiagnosis diri sendiri itu sangat buruk ya. Soalnya kayak dalam beberapa kasus mungkin beberapa orang berpikir bahwa ada kondisi yang dapat dijelaskan oleh satu penyakit dengan based on Google. Kayak contohnya itu kayak menunjukkan depresi, memiliki masalah kayak kurangnya perhatian dan kurang tidur,
Mungkin Anda mengira mengalami depresi berat atau ADHD dan gangguan tidur. Padahal depresi dapat disebabkan juga ketika beberapa gejala itu muncul. Berarti bahwa self-diagnosisnya itu memperburuk keadaan dengan mengkhawatirkan lebih dari yang kalian perluin, atau mencoba mengobati kondisi yang mungkin tidak Anda miliki. Makanya ketika Anda semua salah mendiagnosis sendiri gejala Anda, mungkin Anda mencoba untuk menyembuhkan kondisinya melalui diet dengan obat-obatannya yang dijual dengan bebas gitu ya, atau metode lain yang berpotensi memperumit kondisi. Jika mengatasi gejala tersebut sambil mengabaikan sumber gejala yang mendasarinya, penyakit mental lama-lama akan memburuk gitu loh. Jadi intinya itu penting banget untuk memperhatikan kesehatan dengan serius dan secara aktif mencari jawaban ketika sesuatu tampak tidak normal gitu. Ada banyak sih sumber kayak online gitu yang bagus, tapi paling benar sih mendingan ke psikiater atau psikolog atau beberapa ahli lah yang dapat menangani. Seperti yang tadi aku bilang, kalau anxiety atau beberapa kesehatan mental itu nggak bisa didiagnosis secara pasti, tapi bisa melakukan terapi untuk menghilangkan, nggak bisa hilang tapi memudarkan lah sedikit demi sedikit. Kemudian ketika diagnosis diri mengarah pada pengobatan sendiri, mungkin tidak hanya memperburuk kondisi, tapi juga memperumit perawatan di kemudian hari ya. Jika kayak mencari jawaban secara online atau merasa seolah-olah Anda menemukan diagnosis potensial, berbicara sama yang profesional tadi, yang ahli, untuk mengkonfirmasi temuan yang menurut Anda itu kayak gejala yang Anda alami gitu loh. Udah sih itu aja. Bener sih, bener. Tapi yang paling penting nih, poin paling utama mungkin kayak kita tuh jangan lupa untuk berbuat baik guys, karena we never know what's going on in someone's life gitu kan. Kayak ya mungkin ada orang yang dari luar kelihatannya kayak dia ceria-ceria aja, padahal bisa aja dia dalam hatinya mungkin dia lagi ada pergumulan gitu. Ya udah nih, nggak dirasa ini udah sampai di akhir acara webinar kita tentang kesehatan mental ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian, para narasumber, Marcelli, Vela, Felix, Fioni, dan Aidan untuk kayak udah meluangkan waktu untuk membagikan topik ini. Thank you.